Cerita ini bukan kisah karangan. Beberapa warga desa masih mengingatnya dengan jelas. Meski sampai hari ini, tak ada yang benar-benar berani membahasnya terlalu jauh. Di sebuah desa kecil yang letaknya agak jauh dari pusat kecamatan, ada satu sumur tua yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Sumur itu berada di belakang rumah kosong, dekat kebun bambu, dan sudah lama tidak digunakan warga. Airnya masih ada, tapi entah sejak kapan, orang-orang memilih membuat sumur baru daripada mengambil air dari sana. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai suatu malam, tepatnya malam Jumat, beberapa warga yang pulang dari musola mendengar suara yang tidak biasa. Suara itu pelan, seperti isak tangis perempuan, datang dari arah kebun bambu. Dikira hanya perasaan, namun keesokan harinya, lebih dari satu orang mengaku mendengar hal yang sama. Sejak malam itu, suara tangisan selalu muncul di jam yang hampir sama, antara lewat tengah malam hingga menjelang subuh. Tidak keras, tapi cukup jelas jika suasana sedang sepi. Yang aneh, saat didekati suara itu seperti berpindah-pindah, kadang terdengar dekat sumur, kadang seperti berasal dari bawah tanah. Warga mulai resah, bukan karena takut berlebihan, tapi karena suara itu terdengar terlalu nyata, seolah ada orang sungguhan yang menangis sendirian di tempat gelap. Dan sejak saat itulah, sumur tua yang selama ini diabaikan kembali menjadi pusat perhatian. Bukan karena airnya, tapi karena sesuatu yang seolah ingin didengar. Orang pertama yang berani cerita soal kejadian itu adalah Pak Rahmat, warga yang rumahnya paling dekat dengan kebun bambu dan sumur tua tersebut. Usianya sudah lewat 50, dikenal pendiam, dan jarang ikut urusan yang aneh-aneh. Malam itu, Pak Rahmat belum tidur. Ia sedang duduk di ruang tengah, menunggu istrinya yang belum pulang dari rumah saudara. Jam dinding sudah lewat pukul 2 dini hari ketika ia mendengar suara lirih dari luar rumah. Awalnya ia mengira suara kucing, tapi semakin lama, suara itu terdengar jelas, seperti perempuan menangis pelan. Pak Rahmat membuka pintu. Udara dingin langsung menyergap. Suasana desa sepi, lampu jalan hanya 1-2 yang menyala. Suara tangisan itu terdengar dari arah kebun bambu, tepat di belakang rumah kosong. Ia berdiri cukup lama di teras, mencoba memastikan. Suara itu tidak keras, tapi jelas, tidak terputus-putus, seperti orang menangis sambil menahan suara. Dengan perasaan ragu, Pak Rahmat melangkah beberapa meter ke arah kebun. Saat jaraknya makin dekat, suara itu justru berhenti mendadak. Tidak ada apa-apa, hanya sumur tua, tertutup sebagian papan lapuk dan dedaunan kering. Pak Rahmat kembali ke rumah dengan perasaan tidak enak. Tapi yang membuatnya benar-benar terganggu, menjelang subuh, suara itu muncul lagi, di jam yang hampir sama, dari arah yang sama. Keesokan paginya, ia menceritakan hal itu ke tetangganya. Tak disangka, 2 orang lain mengaku mendengar suara serupa di malam yang sama. Sejak hari itu, kabar tentang tangisan dari sumur tua mulai menyebar pelan-pelan. Tidak heboh, tidak viral, hanya obrolan lirih antar warga, disampaikan dengan nada hati-hati. Yang membuat warga makin waspada, suara itu tidak selalu muncul setiap malam, tapi hampir selalu terdengar di malam Jumat, dan hanya pada jam-jam tertentu. Dan sejak itulah, sumur tua yang selama ini diabaikan kembali menjadi pusat perhatian, bukan karena airnya, tapi karena sesuatu yang seolah ingin didengar. Beberapa hari setelah cerita Pak Rahmat menyebar, warga mulai sepakat satu hal. Anak-anak dan remaja dilarang mendekati kebun bambu dan sumur tua itu, terutama setelah maghrib. Larangan itu sebenarnya tidak tertulis. Tidak ada yang berani bilang secara langsung bahwa tempat itu berbahaya. Tapi di desa, larangan semacam itu cukup disampaikan lewat pesan singkat antar orang tua. Masalahnya, tidak semua anak mau mendengar. Suatu malam Jumat, 3 remaja desa, sebut saja Denny, Arif, dan Bayu, pulang larut setelah nongkrong di warung kopi. Mereka mendengar cerita soal sumur tua dari orang-orang dewasa, tapi menganggapnya berlebihan. Sekitar pukul 1 dini hari, mereka sengaja melewati jalan kecil dekat kebun bambu. Tujuannya sederhana, memastikan sendiri apakah suara itu benar-benar ada. Awalnya tidak terdengar apa-apa. Mereka sempat tertawa, merasa cerita warga hanya sugesti. Namun, saat mereka berhenti tidak jauh dari sumur tua, suara itu muncul. Pelan, terputus-putus,
seperti seseorang menangis sambil menahan sesak di dada. Denny yang paling depan langsung diam. Arif refleks menoleh ke belakang. Bayu mengaku bulu kuduknya langsung berdiri. Yang membuat mereka merinding, suara itu jelas berasal dari arah sumur, bukan dari kebun atau rumah warga. Salah satu dari mereka memberanikan diri menyenter ke arah sumur. Cahaya senter hanya mengenai papan tua dan lingkaran bibir sumur yang gelap. Tidak ada orang, tidak ada bayangan. Tapi saat senter dimatikan, suara tangisan itu terdengar lebih dekat, seolah berasal tepat dari bawah mereka berdiri. Tanpa komando, ketiganya langsung lari. Tidak ada yang bicara sampai mereka tiba di rumah masing-masing. Keesokan harinya, Denny jatuh sakit. Badannya panas, tapi tidak mengeluh sakit apapun. Arif mengaku sulit tidur, sementara Bayu mulai enggan keluar rumah setelah maghrib. Sejak kejadian itu, larangan warga menjadi lebih serius. Bukan karena takut berlebihan, tapi karena sekarang bukan cuma orang tua yang mendengar. Anak-anak muda pun sudah merasakannya sendiri. Dan yang paling mengganggu, malam berikutnya suara tangisan terdengar lebih lama dari biasanya. Setelah kejadian yang dialami anak-anak muda itu, warga mulai sadar bahwa ini bukan sekadar perasaan atau sugesti. Beberapa orang tua akhirnya sepakat untuk membicarakan hal ini secara terbuka, meski dengan nada pelan dan hati-hati. Disitulah nama Mbah Karta disebut. Mbah Karta adalah warga tertua di desa. Usianya hampir 90 tahun, penglihatannya sudah kabur, tapi ingatannya masih tajam. Ia tinggal di rumah kecil tak jauh dari balai desa. Saat beberapa warga datang menanyakan soal sumur tua, Mbah Karta terdiam cukup lama. Ia tidak langsung menjawab. Baru setelah didesak pelan-pelan, ia menarik napas panjang dan berkata bahwa sumur itu memang punya cerita lama. Puluhan tahun lalu, sebelum desa seramai sekarang, area kebun bambu itu masih berupa pemukiman kecil. Di salah satu rumah, pernah tinggal seorang perempuan muda yang hidup sendirian. Warga mengenalnya pendiam dan jarang bersosialisasi. Suatu hari, perempuan itu menghilang. Awalnya warga mengira ia pindah tanpa pamit, tapi beberapa hari kemudian, bau tidak sedap tercium dari arah belakang rumahnya. Saat warga mendatangi lokasi, mereka menemukan sumur yang airnya keruh dan tertutup papan seadanya. Tidak ada yang berani memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu keadaan desa masih sulit, dan banyak hal diselesaikan dengan cara diam. Sumur itu akhirnya ditutup, rumahnya dibiarkan kosong dan pelan-pelan ditelan semak dan bambu. Mbah Karta tidak pernah menyebut kata mayat atau pemburuan. Ia hanya berkata, sejak itu, sumur itu nggak pernah dipakai lagi. Bukan karena airnya, tapi karena perasaannya nggak enak. Warga yang mendengar cerita itu mulai menghubungkan semuanya. Tangisan perempuan, jam yang selalu sama, lokasi yang tidak pernah berubah. Namun yang membuat warga semakin gelisah, dalam beberapa malam terakhir, suara itu tidak lagi hanya terdengar di dekat sumur, tapi juga samar-samar terdengar dari arah jalan setapak menuju rumah-rumah warga. Seolah sesuatu yang dulu diam, sekarang mulai ingin diketahui. Malam Jumat itu terasa berbeda dari biasanya. Sejak maghrib, suasana desa lebih sepi. Banyak warga memilih menutup pintu lebih awal. Anak-anak sudah diminta tidur cepat, dan beberapa laki-laki dewasa berkumpul di rumah Pak RT tanpa banyak bicara. Bukan untuk ronda, bukan juga untuk berani-beranian. Sekitar pukul 2 dini hari, suara tangisan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, tidak terputus-putus seperti sebelumnya. Suaranya panjang, lirih, dan membuat dada terasa sesak bagi siapapun yang mendengarnya. Beberapa warga yang berkumpul saling pandang. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang panik. Akhirnya diputuskan untuk mendatangi sumur tua itu bersama-sama. Bukan untuk membuktikan apapun, tapi agar suara itu tidak terus membuat warga resah. Mereka membawa senter, tidak membawa benda apa-apa. Saat tiba di kebun bambu, suara tangisan terdengar jelas dari arah sumur. Tapi seperti sebelumnya, tidak ada siapa-siapa di sana. Yang membuat suasana berubah saat salah satu warga mendengar suara seperti air terciprat dari dalam sumur. Padahal tidak ada angin dan tidak ada benda yang jatuh. Pak RT meminta semua diam. Di saat itulah suara tangisan perlahan mengecil, lalu berhenti.
Tidak lama kemudian, suasana kembali sunyi. Keesokan paginya, warga mengadakan musyawarah kecil. Tidak ada pembahasan soal makhluk atau hal-hal aneh. Yang dibicarakan hanya satu, sumur itu harus ditutup permanen dan area sekitarnya dibersihkan. Beberapa hari kemudian, sumur tua itu ditutup rapat dengan cor semen. Rumah kosong di dekatnya dibersihkan, bambu dipangkas, dan area itu tidak lagi gelap seperti sebelumnya. Sejak hari itu, suara tangisan tidak pernah terdengar lagi. Tidak ada yang mengklaim masalah sudah benar-benar selesai. Warga hanya sepakat satu hal. Beberapa cerita lama memang tidak perlu dibuka kembali. Cukup diperlakukan dengan hormat, lalu dibiarkan diam. Sejak sumur tua itu ditutup, kehidupan desa perlahan kembali normal. Anak-anak kembali bermain sampai sore. Warga tak lagi terburu-buru menutup pintu setelah maghrib. Dan kebun bambu tak lagi dihindari seperti dulu. Namun, meski suara tangisan sudah tidak pernah terdengar lagi, ingatan tentang malam-malam itu tidak pernah benar-benar hilang. Pak Rahmat masih sering terbangun di jam yang sama seperti dulu. Bukan karena suara, tapi karena kebiasaan lama yang tertinggal. Anak-anak muda yang pernah mendengar tangisan itu memilih tidak lagi melewati jalan setapak saat malam, meski sekarang tidak ada apa-apa. Tidak ada warga yang berani memastikan apa sebenarnya yang terjadi puluhan tahun lalu di sumur itu. Tidak ada catatan, tidak ada bukti, hanya cerita yang diwariskan dari ingatan ke ingatan. Mungkin memang tidak semua kejadian harus dijelaskan. Ada hal-hal yang cukup diketahui sebagai peringatan, bukan untuk dibuktikan. Sumur itu kini tertutup rapat, bukan untuk mengurun sesuatu di dalamnya, tapi sebagai tanda bahwa desa pernah sepakat untuk tidak mengganggu yang seharusnya dibiarkan tenang. Dan sampai hari ini, jika ada pendatang baru yang bertanya kenapa tidak ada yang berani membuka kembali sumur itu, warga hanya menjawab singkat. Dulu pernah ada suara, sekarang sudah tidak ada. Itu saja. Karena terkadang yang paling menakutkan bukan apa yang terdengar, melainkan apa yang akhirnya memilih diam. SDB ARTAI undur diri dan bye-bye.